Rahayu, selamat malam Bapak Ibu semuanya dan teman-teman meditasi elemen api. Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik ya. Hari ini sehat semua. Tidak ada yang sakit ya. Kalaupun sakit juga mudah-mudahan segera sembuh. Sudah kurang lebih 3 minggu ya kita tidak berlatih bersama karena ada beberapa halangan ya. Hari ini kita berlatih bersama. Saya mulai untuk coba aktifkan kembali. Baru mulai latihan tapi badan saya juga sudah mulai panas ini. Untuk kasus COVID ya secara keseluruhan sudah menurun ya di banyak negara ya, bukan karena beritanya tertutup oleh perang Rusia dan Ukraina ya, tetapi memang karena kasusnya juga sudah banyak menurun. Kemarin ketika di Palembang saya ada bertemu dengan komunitas natural health ya, orang-orang yang komit ya dengan kesehatan yang alami ya. Mereka ada komunitasnya misalnya ekoenzim ya, bagaimana menggunakan ekoenzim untuk berbagai macam keperluan, mulai dari perawatan lingkungan, kemudian sampai dengan perawatan diri sendiri ya kan. Kami membahas cukup banyak ya untuk berbagai macam perawatan luar ya maupun dalam, ada yang dikonsumsi juga ternyata kan. Nah, kemudian ada juga saya bertemu dengan komunitas yang hampir sama ya dengan kita, itu orang-orang yang mempraktikkan meditasi mindfulness ya. Ada juga orang yang vegan ya. Jadi mereka pola makannya berubah ya. Dari tadinya pemakan segala, sekarang dimakan ya, kecuali cuma satu teman. Teman memang tidak boleh dimakan. Sampai kapanpun ya, kita boleh makan apa saja, tapi kalau teman memang tidak boleh dimakan ya, sampai kapanpun. Nah, mulai dari pemakan daging, pemakan apa saja pokoknya ya. Terus berubah menjadi vegan ya. Mereka merasakan bahwa hidupnya memang lebih nyaman ya setelah berubah menjadi vegan. Badannya lebih sehat, kemudian lebih enteng ya, kemudian lebih sedikit penyakit ya, itu yang mereka rasakan. Dan saya juga sempat bertemu dengan beberapa teman di Palembang yang berlatih meditasi elemen api. Karena komunitas kita ini tersebar di berbagai daerah ya. Memang kalau kelas rutin seperti ini sepertinya tidak begitu banyak ya. Paling cuma berapa belas orang atau paling banyak kurang lebih sekitar 20 sampai 30 orang. Tetapi ternyata yang mengikuti secara offline itu cukup banyak. Dan kemarin saya sempat mengajak saya diskusi juga, terutama tentang praktik makanan sehat ya. Seminggu sekali masih mereka mempraktikkan mencoba untuk memilih bahan makanan yang lebih sehat ya, yaitu makanan yang lebih banyak direbus ya, misalnya yang proses pengolahannya pendek ya, lebih alami, lebih bagus ya. Mereka mempraktikkan dan ini memang dampak di kesehatan itu lebih bagus ya, dampak di kesadaran juga lebih bagus. Nah, tetapi ada beberapa teman yang kemudian sudah mulai tertarik juga dengan kehidupan menjadi vegetarian, menanyakan kepada saya. Jadi kalau makanan vegetarian itu banyak yang sekarang olahan ya, daging itu olahan dari gluten ya, atau tepung-tepungan itu memang tidak sehat.
Kemudian kalau jamur, ya jamur masih oke ya. Jamur itu sangat bagus malah, ya. Bukan oke saja. Nah, tetapi mereka memperhatikan belakangan setelah mulai memperhatikan banyak pola makan sehat, ya, menu makanan sehat juga, makanan yang gorengan jadi banyak dikurangi, makanan yang dibakar ya, seperti sate misalnya atau ikan bakar atau barbeque itu banyak dikurangi ya. Tapi kadang-kala mereka ingin menikmati ya, berkumpul dengan teman-teman ya, berkumpul dengan teman-teman, mungkin ada suatu acara catering ya, atau nongkrong bersama dengan teman-teman gitu, makanan-makanan yang gorengan atau bakar-bakaran seringkali tidak terhindarkan karena memang apa namanya, ya saat berkumpul dengan teman kan apa saja ya biasanya, selera orang kan beragam. Nah, itu ditanyakan bagaimana cara cara menghindari. Menurut saya tidak usah dihindari, ya. Makan saja, ya. Cuma mungkin porsinya dikurangi. Ya. Kalau misalnya tadinya makan sate satu porsi 10 tusuk atau mungkin 2 porsi, ya 20 tusuk, ya. Dikurangi, ya mungkin menjadi 5 tusuk atau menjadi 4 atau 3 tusuk begitu sudah cukup hanya untuk mengobati apa namanya, mengobati kangennya lidah ya, seperti itu. Kalau gorengan tadinya mungkin satu piring bisa habis ya, ya kita cuma beberapa sajalah gitu, beberapa potong eh, tempe goreng atau tahu goreng atau tuan dan ya enggak usah tidak terlalu banyak. Apalagi kalau minyaknya lagi mahal kayak gini ya, ya kayak sekarang. Nah intinya pola makan sehat dan menu makanan sehat itu memang sudah harus menjadi bagian dari sehari-hari kita. Kita harus perhatikan betul. Nah, kemudian ada juga beberapa orang yang dia sendiri sadar bahwa pola makan sehat dan menu makanan sehat itu penting. Penting. Tetapi dia takut pada saat dia harus kebetulan ini orangnya sudah cukup senior ya, umurnya hampir 60 tahun ya. Anaknya kadang-kadang sedikit memaksa untuk melakukan check up. Dia agak sedikit takut ya, agak sedikit takut ya. Karena jangan-jangan kalau setelah check up kemudian ketahuan kesehatannya buruk ya, terutama pada bagian-bagian dari organ tertentu. Dia takut sehingga harus banyak pantangan, akhirnya stres memikirkan tentang masalah kesehatannya dan sebagainya. Kemudian saya sarankan sebaiknya memang dilakukan check up ya, jika memang memungkinkan. Tentu pola hidup sehat ya itu tetap terus kita praktekkan ya karena kita ingin hidup lebih panjang. Pada saat kita check up di laboratorium ya, kita lebih yakin bagian mana yang harus ditingkatkan dari organ kita sehingga kesehatan kita secara keseluruhan itu juga akan menjadi lebih bagus. Dan apa namanya? Jika terjadi masalah kesehatan pada salah satu organ yang kurang baik, kita bisa lebih awal ya untuk mengetahui dan kemudian menangani itu dengan lebih baik. Sehingga kualitas hidup kita itu juga semakin bagus. Ya. Jadi memang tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa memang penyakit ini tidak dari kita itu setelah terlahir itu harus mengalami usia tua dan harus mengalami sakit penyakit. Ini adalah suatu kewajaran, ya. Suatu kewajaran yang tidak usah kita tolak, tidak usah kita hindari. Ya. Ini harus kita terima, harus kita rangkul. Ya. Kenyataan ini harus kita rangkul. Dengan demikian, mental kita akan lebih sehat juga, ya, lebih tenang ya. Kalau sakit ya sudah, berarti harus istirahat, harus ada yang dirawat. Ya.
harus ada yang diperhatikan. Ya, berarti selama ini ada yang salah dengan cara kita hidup, ya, atau cara kita betul dan lain sebagainya, ya. Ada yang salah, ada yang harus diperbaiki. Nah, kalau kita tidak pernah mengerti kondisi kita dengan lebih baik, ya kita akhirnya tidak selamanya tidak akan aware, ya, tidak akan waspada. Hasil dari berbagai macam diskusi dan pertemuan saya dengan teman-teman dari berbagai macam komunitas pemerhati kesehatan alami, eh, sayangnya tidak saya rekam, ya. Tapi beberapa wawasan yang penting mungkin akan saya bagikan di dalam kelas, ya, nanti. Intinya adalah setiap pengetahuan, ya, itu berharga, ya. Setiap pengetahuan tentang kesehatan itu berharga. Kita harus cari informasi sebanyak-banyak sehingga saling melengkapi. Tidak perlu ditarungkan, ya, sehingga terjadi kontradiksi, ya. Tidak ada yang lebih istimewa, misalnya, oh, meditasi metode ini lebih istimewa, meditasi itu lebih istimewa. Tidak usah disanding-sandingkan demikian. Semuanya punya keistimewaan sendiri, ya. Yang mana yang bisa kita petik untuk manfaat kita sendiri, ya kita harus ambil, ya. Yang kurang sesuai, yang kurang cocok, atau mungkin belum cocok, ya. Sebetulnya bagus, cuma mungkin belum cocok karena mungkin kesempatan kita untuk, ya, sementara tidak dipraktekkan, ya. Seperti itu. Nah, nanti akan saya sampaikan, ya, akan saya tulis di dalam grup, ya, tentang beberapa pengetahuan yang cukup penting yang saya dapat. Nah, hari ini kita akan bermeditasi elemen api dengan metode pokok, ya, memutar objek seperti biasa dari kiri ke kanan ke kiri, karena kita sudah lama tidak membangkitkan api, ya. Sudah ada 3 minggu, ya, kita tidak berlatih bersama. Jadi hari ini kita bangkitkan api. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berlatih secara mandiri di rumah, ya, bagus, ya. Dan hari ini spesial, kita coba untuk kumpulkan ketenangan pikiran sebanyak-banyaknya, kita bangkitkan api sebanyak-banyaknya di tempat masing-masing. Saya akan coba untuk kolek, ya. Saya akan coba untuk kumpulkan energi dari elemen api Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kita akan salurkan kepada Saudara Edi, ya, Bro Edi di Belitung yang saat ini sedang mengalami gagal ginjal. Kondisi ginjalnya 3%, tetapi baru tadi siang, ya, dia cerita kepada saya, biasanya orang gagal ginjal itu sulit untuk berkeringat, ya, dan badannya cepat sekali untuk lelah, ya. Kemudian apa namanya, sering datang kecemasan. Seperti elemen api, badannya masih terasa segar, bahkan dia bisa bermeditasi kurang lebih sekitar 1 jam lebih, ya, dan badannya berkeringat, panas, ya. Itu berarti beberapa fungsi dari tubuhnya masih bagus sekali, ya, dan mendukung proses kesehatan tubuhnya dengan lebih cepat, ya. Mudah-mudahan nanti energi yang kita bangkitkan bersama ini akan saya salurkan kepada Edi. Kita mulai.
Duduk yang tenang dan nyaman, badan tegak, tangan diletakkan di atas lutut dalam posisi telapak menghadap ke atas. Tenangkan tubuh dan pikiran. Dengan penuh kesadaran, rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan. Sekarang, dengan penuh kesadaran, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan telinga, dengarkan suara keheningan di dalam telinga, kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kendorkan kepala bagian belakang.
Kemudian kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Dan rasakan sentuhan kedua punggung tangan dengan lutut. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Pikiran diam merasakan seluruh tubuh bersamaan. Sekarang rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Silakan pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata. Kendorkan bola mata. Tenangkan bola matanya. Kemudian kendorkan telinga, rasakan daun telinga sampai ke dalam gendang telinga. Kendorkan sebanyak mungkin.
Kemudian kendorkan pipi, tersenyumlah yang indah untuk diri sendiri, ringan, lepas, bahagia, penuh sukacita. Kendorkan seluruh bagian kepala, jauh sampai ke dalam, dan tersenyumlah penuh sukacita. Kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, dan rasakan sentuhan antara punggung tangan dengan lutut. Kendorkan, tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Semua organ di dalam rongga dada dikendorkan. Jantung, paru-paru, hati, empedu, kendorkan semuanya. Kemudian kendorkan otot perut. Semua organ di dalam rongga perut dikendorkan. Lambung, usus besar dan usus kecil, ada ginjal, semuanya dikendorkan. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Baik, sekarang periksa perlahan dengan penuh kesadaran
Lepaskan semua beban, ketegangan di dalam tubuh, dari atas sampai ke bawah, jauh sampai ke dalam. Lepaskan semuanya secara keseluruhan bersamaan. Dan tersenyumlah penuh sukacita. Baik, sekarang kita pancarkan kata-kata yang baik untuk diri sendiri. Kita berikan vibrasi yang baik untuk diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri, rasakan sukacitanya, lepaskan semua beban, lepaskan semua ketegangan, jauh sampai ke dalam. Rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan dengan penuh kesadaran. Sekarang, rasakan duduknya, penuh kesadaran, kemudian di label dalam pikiran, duduk, 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 rasakan duduknya, label duduk, duduk, duduk,
duduk, duduk, duduk, terus seperti itu, sehingga seluruh tubuh berdenyut. Sekarang, rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan postur duduknya kembali. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, level, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian diputar dari kiri ke kanan. Pastikan setiap objek di level penuh kesadaran, sehingga titik tersebut berdenyut dan adanya energi yang berpindah dan berputar.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kendorkan ketegangan di seluruh bagian tubuh, jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah penuh sukacita, lepaskan semua beban, dan di label duduk, 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 rasakan postur duduknya, label duduk. Terus, seperti itu. Sekarang kita lakukan grounding. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Kemudian di label sentuh, 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 sentuh. Rasakan seluruh bagian kaki berdenyut. Sentuh, 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 sentuh. Sekarang label kembali postur duduknya. Duduk, 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 duduk. Baik. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan postur duduknya. Sekarang kita akan putar konsentrasi dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian diputar dari kanan ke kiri.
Baik, sekarang rasakan seluruh postur tubuhnya bersamaan. Pastikan seluruh bagian tubuh dari atas sampai ke bawah, jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Pikiran diam tanpa kata-kata, hanya penuh kesadaran terhadap tubuh. Tersenyumlah penuh sukacita kepada diri sendiri. Lembutkan tubuh dan pikiran, jauh sampai ke dalam. Pikiran diam tanpa kata-kata. Baik, sekarang tarik kembali kesadaran. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Dengarkan suara di sekitar telinga. Rasakan udara di sekitar tubuh. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Bapak Ibu, kebetulan kemarin saya ke Palembang, saya berkesempatan untuk merawat papa mertua saya yang sedang sakit ya. Beliau umurnya sudah cukup lanjut ya, kurang lebih 80 tahun. Ada sakit jantung ya, kondisinya kurang lebih 50% dan sudah terpasang alat. Kemudian alat kontrol jantung ya. Kemudian beliau juga sempat pernah jatuh ya. Beliau punya kebun karet ya. Jadi suatu ketika karena kondisi fisiknya juga sebetulnya memaksakan diri pergi ke kebun, kemudian jatuh ya dan terbentur ya kepalanya, sehingga ada sedikit gangguan pada saraf di kepala. Jadi kondisinya beliau kalau malam sering menggigau ya, bukan cuma malam, kadang-kadang siang hari dalam kondisi sadar juga sering menggigau. Kebetulan kemarin pada saat saya mengunjungi ya ke Palembang, saya biarkan beliau kondisi tertidur, pulas, dan kemudian saya bermeditasi, elemen api tentu saja di dekatnya. Ya. Pada saat panas sudah saya bangkitkan, kemudian saya sentuh telapak kakinya ya untuk menyalurkan api, dan beliau sempat terkejut ya, sempat menarik kakinya dan kemudian mengatakan panas ya, panas sekali pada bagian telapak kaki. Tetapi saya tahan ya. Kemudian saya urut ya. Dalam kondisi badan masih panas saat itu, kemudian saya urut kakinya ya, bagian mulai dari lutut sampai ke telapak kaki ya. Sehingga kendur karena memang sudah
kurang lebih sekitar 3 tahun ya, beliau tidak beraktivitas. Jadi lebih banyak tertidur ya, sehingga kakinya itu kaku, ya kaku sekali, keras ya, seperti batu malah karena keras ya. Kebetulan sebelumnya beliau adalah olahragawan ya. Jadi pada saat 3 tahun terbaring di ranjang, akhirnya tubuhnya keras ya, keras semua seperti batu. Nah, kemudian saya urut ya, saya urut pada saat saya juga penuh dengan kesadaran terhadap gerakan tubuh menyentuh beliau, sehingga saya juga menjaga api tetap nyala pada saat saya menyentuh beliau, mengurut beliau dengan minyak. Setelah saya lakukan terapi urut ya, kepala ya, kemudian punggung, bagian belakang tubuhnya ya, kemudian tangan dan juga kaki ya, untuk memancing saraf-saraf pada ujung-ujung telapak tangan dan telapak kaki, dan juga pada bagian kepala bagian belakang. Dalam waktu kurang lebih 2 hari ya, tidurnya sudah mulai pulas dan volume menggigonya itu berkurang. Bahkan pernah sempat 2-3 malam itu tidak menggigau lagi, tidak menggigau lagi. Sebelumnya sulit untuk diajak diskusi ya, tetapi pada saat setelah diberikan terapi, kemudian lebih mudah untuk lebih nyambung pada saat diajak berbicara. Dan secara umum pada saat sebelum saya pulang ke Jawa, karena cukup lama juga, hampir 2 minggu saya di sana. Secara umum kondisinya mengalami kemajuan ya, karena kita juga melakukan pengecekan ke dokter. Nah, jadi kombinasinya pengecekan secara laboratorium ya, lebih detail, kemudian ya, dan kemudian kita berikan dorongan ya, pengobatan secara alternatif melalui energi elemen api ini, itu mempercepat perbaikan ya, perbaikan baik itu secara mentalnya maupun juga kesehatan tubuhnya. Dan sekarang dalam kondisi rawat jalan. Mudah-mudahan sih selalu bagus ya, dan masih usia panjang mudah-mudahan. Nah, jadi intinya jika ada anggota keluarga yang mengalami sakit ya di rumah Anda atau di keluarga Anda, rawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran. Karena energi dari kasih sayang ini, energi kesadaran ini, itu juga sudah merupakan obat. Sudah merupakan obat. Pada saat pulang pun, saya juga masih sempat mengunjungi paman ya, yang ada di Bandung, yang kebetulan sedang isolasi ya, karena COVID. Di Bandung angka penyebaran COVID cukup tinggi. Ya. Umumnya orang pada saat sedang terkena COVID dan harus isolasi, itu anggota keluarga, ya bukan, jangankan tetangga, anggota keluarga saja seringkali menghindar karena takut ya, takut tertular terutama. Tetapi karena saya bisa membangkitkan panas, kemudian saya justru malah mendekati beliau. Orang yang sakit itu lebih butuh kasih sayang, lebih butuh perawatan. Kalau orang yang sakit tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan perawatan, maka kondisinya itu bisa saja memburuk lebih cepat. Ya. Oleh karenanya, untuk bisa memiliki keberanian ya, pada saat kita berhadapan dengan orang yang menderita penyakit menular,
untuk memiliki keberanian merawat dengan penuh kasih sayang, kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa maintain mental kita, maintain kesadaran kita, dan maintain tubuh kita. Ya. Sehingga pada saat berhadapan dengan beliau, kita tidak terlalu khawatir untuk tertular penyakit. Tentu saja, kalau saya masih menggunakan masker, ya, justru istri saya pada saat merawat dan berdekatan berbicara dengan paman ya di Bandung itu malah lupa menggunakan masker. Lupa. Jadi ketika diajak ngobrol merawat itu lupa menggunakan masker. Saya sebetulnya sudah aware, tapi saya biarkan. Nah, setelah kami pulang ke Cilacap ya, sampai dengan hari ini kondisinya baik-baik saja. Ya, tidak ada keluhan kesehatan karena tertular COVID ya. Sampai dengan hari ini. Jadi sudah lebih dari 3 hari. Ya, 5 hari malah. Sudah 5 hari. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita sudah belajar bagaimana caranya membangkitkan energi yang positif ya, pada saat mengetahui anggota keluarga atau teman kita menderita sakit ya, rawatlah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesadaran. Karena energi yang muncul dari kasih sayang, dari kesadaran itu bermanfaat untuk penyembuhan mental lebih dulu. Ya. Untuk bisa sembuh dengan lebih cepat, ya. Pertama mentalnya itu sudah harus positif. Orang yang sakit mentalnya sudah harus positif, ya. Harus ada rasa optimisme, ya. Kesadaran juga harus bagus. Ya. Jika kondisi mentalnya tidak positif, ya, ini akan memperlambat proses penyembuhan. Ya. Dan mungkin malah memperburuk kondisinya. Oleh karenanya, kita harus bagikan ya, energi yang positif ya, kepada mereka. Ya, sehingga mereka bersemangat. Kemudian menaruh harapan, optimis. Ya. Nah, dengan demikian kondisinya, kesehatannya akan semakin bagus. Kira-kira begitu. Hari ini paman saya sudah keluar dari isolasi dan sudah negatif kembali. Nah, mudah-mudahan sehat terus. Malah anaknya di rumah sakit masih sakit, masih COVID ya, karena satu keluarga kena semua kemarin ceritanya. Nah, itu yang ingin saya bagikan Bapak Ibu. Hal-hal yang positif saya dapatkan selama perjalanan ke Palembang, mungkin akan saya tulis di grup ya. Dalam waktu weekend ini, ya Jumat Sabtu Minggu ini, mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk menulis nanti. Terima kasih sudah mengikuti kelas malam ini. Kita berlatih besok malam, mudah-mudahan cuaca bagus. Sehat selalu, panjang usia, harapan baiknya tercapai. Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih semuanya.